Siapa yang mendengarkan azan subuh, terdengar panggilan azan subuh, lalu dia tidak bangun, sengaja tidur, bala syaitan fi uzunih, maka setan mengencingi telinganya, ya. Al-mukarramun, para habaib, para asatid, ya, para jamaah sekalian, murid-muridku yang tersayang, yang tercinta, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, pada malam ini sudah 1 bulan lagi kita berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, insyaallah ini jadwal rutin. Tiap bulan kita baca Maulid bergantian. Maulid tiba, Maulid Simtuduron, berarti Maulid akan datang Simtuduron. Tidak lain, tidak bukan tujuan kita supaya ada kontak batin, ya, kita kepada Rasulullah SAW. Ada hubungan yang baik, ya, minimal dengan cara baca Maulid, minimal, paling kurang itu, ya. Ikutin yang wajib. Yang wajib syariat harus dikerjain, sholat 5 waktu, nggak ada aling-aling, ya, wajib, nggak bisa dikurang-kurangin itu. Puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, ya nggak. Ninggalin yang haram, ini lebih susah lagi, ya. Apa? Nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri, nggak boleh berjudi. Ini hal-hal yang haram, apalagi yang nggak terasa sama kita. Menjaga hati, tidak dengki, tidak hasud, tidak sombong, tidak ujub. Ini lebih utama dibandingkan kita melakukan sunnah. Kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Setelah bisa itu baru kerjakan yang sunnah. Ya, baru tinggalkan yang makruh, baru sedikitkan yang mubah. Yang mubah saja kalau bisa disedikitkan. Tidur, ini lagi musim-musim dingin gini enaknya tidur tuh, jangan kebanyakan tidur, ya. Apalagi waktu sholat subuh bangun udah nggak pakai, ya. Bahkan kalau orang mau sehat hidupnya secara zahir, secara batin, dia bangun jam 3 mandi. Mandi waktu sahur mengobati segala penyakit, termasuk penyakit ain. Itu ain, ya, gurumi, penyakit ain, kena mata orang peangin. Itu salah satu obatnya dengan mandi malam hari, ya. Orang Al-Habib, saya punya guru masih hidup sekarang, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas di Jakarta. Beliau udah mendekati 100 kayaknya. Masya Allah, masih awet muda, masih segar, ya. Gara-gara resepnya satu itu, mandi waktu fajar. Nah, kita di waktu fajar di mana? Senang, ya. Terutama lagi mobil khusus azan subuh udah bangun, ya. Atau kalau kita cinta sama Rasulullah, kerjain syariat yang wajib. Azan subuh bangun. Siapa yang mendengarkan azan subuh, terdengar panggilan azan subuh, lalu dia tidak bangun, sengaja tidur, bala syaitan fi uzunih, maka setan mengencingi telinganya, ya. Nanti soal tabiahnya jelek, buruk akhlaknya. Kenapa? Karena kita sendiri punya salah, ya. Kita tadi doa, Allahumma kfina syarra zalimin, ya Allah cukupkan aku dari kejahatan orang-orang zalim. Padahal diri kita menzolimi diri kita sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta Tuhan sana. Ini pun saya termasuk orang zalim, zalim sama diri sendiri, ya. Jadi ini tidak lain, saya pengen baca Maulid ini supaya nasihatin diri kita orang sendiri, membina
Sholawat, sholawat, sholawat ya. Ini banyakin sholawat. Sholawat walaupun dari orang pendosa diterima nggak? Yang lain belum ada jaminan. Salat kita belum tentu diterima, puasa belum tentu diterima, baca Quran ya. Apalagi yang belum tentu diterima. Walaupun ada hadis yang menyatakan tiga amalan ini pasti diterima, walaupun tidak khusyuk. Qiraatul Quran, salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qiraah hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir tiga ini, Quran, salawat sama hasbunallah wa ni'mal wakil, diterima. Mau khusyuk mau tidak khusyuk. Ente bisa lihat dalam kitab Sabilil Muhtadin. Sabilil Muhtadin di situ doa wiridnya Sadah Bani Alawi di situ. Nah, adapun yang lain tidak ada jaminan. Bainal qabul wa raddidi illa shalah 'alal Nabi, kata Habib Muhammad Mahdhar, semua amalan antara diterima dan ditolak kecuali bersolawat kepada Nabi. Nah, bersolawat kepada Nabi punya tingkatan, punya kelas. Ya. Kalau kitanya wudu, kita khusyuk bacaan menghadirkan Nabi, apalagi dengan bakar yang harum-harum, insyaallah kita ya. Ada satu bait syairnya Imam Busiri, siapa yang mengamalkannya sebelum tidur 41 kali bisa dilihatkan wajahnya Rasulullah SAW dalam ini ya. Laitahu khussani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u ya. Laitahu khussani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Itu bisa dibaca sebelum tidur 41 kali. Laitahu khussani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Laitahu khussani, seandainya saya dikhususkan bi ru'yati wajhin, bisa melihat wajah. Wajhin, wajah yang siapa yang sudah melihatnya zala, hilang, angkul liman ra'ahu syagau, kecelakaan, tanda-tanda celaka, tanda-tanda su'ul khotimah hilang dari dirinya. Kenapa? Karena dia sudah diperlihatkan wajah Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau udah umur 40 tahun ke atas ya, udah 40 tahun ke atas, ente nggak sibuk kerja, ente nggak sibuk menuntut ilmu, buat hubungan yang baik sama Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan Nabi Muhammad SAW lebih daripada menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, mengamalkan, mengikhlaskan. Ini tidak ada yang menyenangkan. Apa yang bisa menyenangkan Rasulullah di zaman akhir zaman ini? Hadir majlis ilmu, amalkan ilmunya, ya, sebarkan ilmunya, ikhlaskan dalam berilmu, beramal, terus, itu, ya. Dan cintai Nabi dan keluarga Nabi, itu tidak kalah pentingnya, itu paling penting. Salah satu pengamalan ilmu yang paling penting adalah itu tadi, ya. Taraktum fiikum tsaqalain ma in tamassaktum lan tadillu ba'di ya abada, kitab Allah wa idrat ahli baiti. Aku tinggalkan dua pusaka, dua warisan, dan jika kalian memegangnya tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran, dan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun dalam Muwatta kita tambahin sunnati ya. Quran wa sunnah, sunnah men, sunnah Ahlul Bait ya. Ya kata Ustaz Abdul Somad dulu lagi datang ke sini, sunnah ada dua, ada sunnah yang berjalan, ada sunnah yang tidak berjalan. Sunnah yang hidup, apa sunnah yang hidup? Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya, dari zaman. Nah, ini saya ijazahkan baca Maulid Diba ya. Saya dapat ijazah Diba ini dari Ustaz Segaf bin Ahmad Baharun, dari Habib Salim Syadri, dari Habib Hasan Syadri, Habib Abdullah bin Syahab ya. Dia menijazahkan kepada saya untuk membaca Maulid. Bahkan saya dapat isyarat langsung kalau baca Diba ini dari kakek saya Al Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Safi Al Habsyi ya. Dulu anak lagi ngamalkan wirid Fatihah 41 kali setiap selama 41 malam ya. Hari ke-43, 2 hari setelah amalan itu selesai, datang Habib Allah, Iqra Diba ya waladi, baca Maulid Diba wahai anakku. Jadi saya baca Diba dulu selama ini, sepanjang dari mimpi itu sampai hari ini.
baca tiba. Nah sekarang bulan kemarin kita udah baca Maulid Simtuduror. Nah, itu juga kita tambahan ya. Apa Simtuduror juga ada sanadnya. Saya dapat dari Habib Segaf bin Hasan Baharun juga. Habib Segaf itu anaknya Abu yang pertama pulang, masih bujang dan saya ketemu. Pokoknya oleh-oleh dari Mekah apa? Anak kasih oleh-oleh. Anak dapat ijazah Maulid Simtuduror dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf dapat dari Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf, abahnya. Habib Ahmad bin Abdurrahman dapat dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wal Habib anak juga dapat ijazah dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, ya, cucunya Habib Anis Solo. Itu dapat ijazah langsung dari Simtuduror. Ya, semoga pembacaan Nabi Maulid Nabi Muhammad SAW ini bisa menyerap, ya, bisa dihadirkan pelan-pelan, ya. Ini bongkar terus. Ini kan kita ngelawan nafsu kita nih. Ini sekeliling kita ini lingkungan yang kadang-kadang kondusif, kadang-kadang tidak kondusif. Kadang-kadang mendukung ibadah, kadang-kadang tidak mendukung ibadah kita. Kita jadi tidak baik gara-gara lingkungan. Tapi orang yang baik harus seperti ikan di lautan. Walaupun laut itu asin, ikan jadi asin nggak? Nggak asin. Ikan selama dia hidup tidak bisa jadi asin. Kalau ente baru mancing makan ikan, seger nggak? Manis kadang-kadang, bukan asin. Padahal lautan asin. Kecuali nanti udah mati baru dikasih ikan garam, baru jadi ikan garam, ikan asin. Tapi kalau belum mati dia masih. Nah begitu juga kita hati manusia. Kalau hatinya hidup, walaupun lingkungannya jelek sekalipun, banyak narkoba, banyak zina, banyak mabok, banyak ada judi dan lain-lain, ya, seandainya seperti itu pun, kalau hati kita hidup nggak akan terkontaminasi, tidak akan terpengaruh. Bagaimana caranya? Salah satunya, jangan jauh sama ulama, jangan menjauh sama habaib, jangan jauh dari zikir, jangan jauh dari baca Quran. Nah, di antaranya salah satu zikir yang menghidupkan hati kita adalah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baca 40 kali ya sebelum sholat subuh. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Seandainya tarariki udah qomat, udah azan, godok, pada sholat baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Atau sebelum subuh ya, kalau seandainya ada sebagian masjid azannya cepat, qomatnya cepat, ya nggak ngikutin sunnah juga itu. Ya, pada doa fajar diajarkan sama Nabi, sudah diajarkan Nabi baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah 100, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40, ya Hayyu ya Qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lana amal fid din dunya 18. Mana sekarang? Ya. Ya. Ini kalau saya nggak ke masjid orang telah baca. Saya kalau ke masjid baru saya suruh, atau saya yang langsung baca. Nah ini kenapa? Karena udah kurangnya timbul kesadaran untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Dan kita dalam baca wirid, dalam apa, salah satu syaratnya apa? Hadir maknanya. Bayangkan artinya tersebut. Hadirkan. Kalau zikir, menyebut Allah, menyebut Rasul, apalagi kalau ngikutin sunnah, bayangkan ada Rasul di depan kita. Bayangkan Rasulullah melakukan wudu, mencuci muka, mencuci tangan kanan, makan dengan tangan kanan, masuk kaki dengan masjid. Itu bayangkan Rasul melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi kehidupan kita nih, otak kita nih, Nabi. Baru akhirnya bisa mimpi, bisa ya Allah. Nah, itu magam. Ya. Semoga Allah tidak haramkan itu magam sama kita. Amin ya rabbal. Allahumma la tahram bi barakati hadhihi al-habaib. Ulama'una wa syekhuna والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه النية ولكل صالحة وإلى حدث النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, untuk yang masih muda, masih kecil, ya SMA ke bawah, ya yang lagi sedang menuntut ilmu, zikirnya jangan terlalu banyak. Ganti dengan menghafal. Hafalin 7 sama. Ente otak masih cerdas, masih encer, banyakin ngafal. Itu lebih menyenangkan dibandingkan ente zikir, ente baca Quran. Ya, lagi nuntut ilmu itu lebih menyenangkan Rasulullah. Hafalin hadis Arba'in Nawawi 40 hadis. Hafalin
juz amma. Quran tuh paling kurang juz amma deh. Amma yatasaalun wa naziat, itu abasa. Itu harus hafal deh, jangan sampai tidak, ya. Nah, itu. Dulu Habib cerita sedikit. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu mertua daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu kalau orang-orang lagi udah salat fajar pada zikir, beliau ngapalin surat. Alhamdulillah 10 bait, sehari 10 bait, 10 bait, 10 bait, sampai 1000 lebih bait. Apa? Tiap hari wiridnya adalah hafalan. Nah, jadi kalau buat yang belum lagi menuntut ilmu, udah zikir subhanallah 33 alhamdulillah Allah. Udah yang lain itu. Ya. Nanti kalau ada waktu sempat ya salawat sama Nabi paling kurang 100 ya. Ada satu salawat yang bisa menguatkan hafalan, mau nggak? Ada salawat menguatkan hafalan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhhib lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adama wasi'ahu ilma. Itu 100 kali yang kurang. Itu Sayyid Muhammad Maliki jazakan kepada kami. Itu selawat kuat hafalan. Ada selawat untuk faham. Kalau pemahaman kita nih, kalau saya memahami sesuatu lambat, Bib, bagaimana? Baca selawat lagi, ada selawat buat faham. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi ilmu jalan, zikir-zikir yang buat mendukung ilmu tersebut dibaca. Ya seperti ya mubdi'u ya khaliq sehari 100 supaya gampang dapat ilmu, supaya dapat faham. Salawatnya, amalan-amalan yang bisa mendukung ilmu tersebut supaya kita kalau udah nguasain kan enak. Nah, orang itu bisa jadi ulama atau tidak jadi ulama tergantung masa mudanya. Ini masa-masa penentuan ini. Ya. Tapi kalau udah zuat, udah kawin, baru belajar, ya saya nggak berani pastiin. Jadi asyabab wal jaddah, inna syabab wal farag wal jaddah. Nah, ini tiga masa nih. Masa muda, masa luang, apalagi ente punya fulus. Ini gunakan dengan kebaikan. Kalau tidak digunakan, dia akan membawa kepada kejahatan, kepada kemaksiatan. Inna syabab wal farag wal jaddah mufsidatun lidinil mar'i ayya mafsadah. Masa muda, masa luang, nganggur, tidak kerja, tidak nuntut ilmu, ya. Kaya lagi, ada fulus, orang tuanya kasih duit, ya. Merusak agama seseorang dengan segala kerusakan. Makanya orang kalau punya anak nggak usah dilaos, karena cinta sama anak semuanya dibeliin, mau beli motor, ya, ente ngerusak, bukan bikin sukses anak ente, ngerusak anak ente. Selamat, ente bakal punya anak hancur generasi. Nah, jadi itu buat bekal buat yang sudah mau punya anak ya, besok jangan dilos, kasih ilmu. Sibukkan dia dengan kebaikan. Ajarin amalan soleh. Baca ratib, baca maulid, baca ya, ini zikir, ini surat duha, witir. Witir yang tinggal kalau bisa. Walaupun udah azan subuh masih boleh surat witir. Ya, jangan tinggal walaupun hanya serakaat. Satu rakaat ada bakhil. Minimal 3 rakaat ya. Kalau bisa 11 rakaat. Wallahu alam, saya tidak panjang lebar. Yang penting insyaallah berjalan, ada keberkahannya. Semoga hajat-hajat kita dikabul, diberikan yang sehat, diberikan yang sakit diberikan kesehatan, yang punya hajat diberikan hajat, dibukakan rezekinya, diberikan rezeki yang barakah, anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salih wa ila hadatin nabi al-fatihah.